Lego. Setelah membuat savage kill dengan menggunakan sebuah pistol untuk membunuh para bandit yang menerobos masuk ke dalam kediaman Pak Mr. Zhang, Liu Yuan selanjutnya dipeluk oleh Li Xiaoyu untuk menenangkan bocah tersebut. Bersama dengan itu muncul pula Pak Mr. Zhang yang setelah pergi keluar, ia langsung ditunjukkan dengan mayat-mayat yang sudah terkapar di depan pelatarannya. Aksi baku tembak yang kali itu dilakukan juga disaksikan oleh para warga yang mendengar suara bising dari arah sekolah. Dan dengan demikian maka sebentar lagi kediaman Pak Zhang akan segera kedatangan para militer sipil yang akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pak Zhang kemudian menghampiri Liu Yuan dan melihat senjata yang bocah tersebut gunakan untuk melakukan pembunuhan. Dan ya, itu merupakan sebuah pistol yang diambil oleh Ren Xiaosu sebelumnya. Namun Pak Zhang terlihat tidak terlalu kaget, sebab sebelumnya ia juga sempat melihat Liu Yuan yang keluar secara diam-diam untuk mengambil pistol tersebut. Tak menyangkalnya Liu Yuan kemudian mengatakan bahwa dia bersama dengan Xiao Yu akan segera pergi dari tempat ini dan keluar dari kota. Keduanya tak akan melibatkan Pak Mr. Zhang dalam permasalahan mereka. Flashback ke beberapa waktu sebelumnya, kita akan diperlihatkan pada waktu-waktu ketika Liu Yuan ditunjukkan lokasi tempat di mana Xiaosu menyimpan pistol yang ia curi. Xiaosu mengubur benda tersebut di daerah sekitar hutan terdekat dan meminta adiknya untuk mengambil pistolnya di saat Ren Xiaosu pergi meninggalkan rumah. Dan jika suatu saat Liu Yuan terpaksa untuk menggunakan pistol tersebut sebagai perlindungan diri, maka Xiaosu meminta adiknya ini untuk segera pergi ke hutan yang pernah ditunjukkan oleh Xiaosu sebagai tempat persembunyian sampai sang kakak datang untuk menjemputnya. Karena jika pistol ini diketahui oleh dunia luar, maka Wang Chongyang akan segera datang untuk menangkap Liu Yuan. Jika hal itu memang benar terjadi, Xiaosu juga meminta kepada adiknya untuk sekalian mengajak Li Xiaoyu yang bisa menjaga Liu Yuan nantinya. Setelah mengingat kata-kata yang pernah disampaikan oleh sang kakak, Liu Yuan tanpa pikir panjang langsung masuk kembali ke dalam ruangan. Bersama dengan Xiao Yu, ia juga langsung mempersiapkan segala macam perbekalan yang mereka butuhkan selama perjalanan. Karena di malam itu, keduanya juga akan langsung hengkang dari kediaman Pak Mr. Zhang. Berdiri di depan pintu, Pak Zhang pun tidak membiarkan Liu Yuan pergi kemana-mana dengan alasan jika tinggal di hutan belantara itu sangat tidaklah aman. Menurut Pak Tua tersebut mungkin memang benar tempat yang diberitahukan oleh Xiaosu itu tersembunyi. Akan tetapi para serigala yang memiliki indera yang tajam akan selalu bisa menemukan tempat tersebut bila ditinggali oleh seseorang. Selain itu, Liu Yuan juga tidak perlu khawatir dengan permasalahan yang terjadi kali ini, karena Pak Mister lah yang akan mengurusnya. Dan tak lama berselang ternyata benar saja, Wang Chongyang bersama dengan para bawahannya pun datang ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Kita beralih ke kota mati, di mana kita akan diperlihatkan dengan Xiaosu yang nampak terlihat masih melakukan eksplorasi di sekitar area pinggiran kota tersebut. Selama perjalanannya ia juga sempat beberapa kali memasuki bangunan-bangunan tua, karena siapa tahu ada barang yang berguna di dalamnya. Kembali ke sekolah, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, akhirnya pihak tentara mendapatkan jika 5 orang ditemukan telah tewas dengan luka tembak dari jenis senjata yang sama. Dan setelah Wang Chongyang melihat pistol yang digunakan untuk melakukan pembunuhan, dalam sekali lihat ia pun langsung bisa mengetahui jika pistol tersebut ialah milik sang manajer pabrik. Dan menurut analisanya kemungkinan besar Xiaosu lah yang mencurinya, karena tak ada satupun orang di dalam kota kumuh ini yang memiliki nyali untuk bisa menggunakan pistol selain si Bang Gembel yang punya nyali besar dan gak ada ngeri-ngerinya. Dari arah lain kemudian datang pula Huang Fugui yang mencoba melakukan pembelaan dengan mengatakan pasti yang terjadi di sini semua hanya sekedar kesalahpahaman saja. Menghampiri Wang Chongyang, Fugui pun mencoba memberikan sogokan dengan sebatang emas kepada Chongyang agar Xiaosu bisa terlepas dari tuduhan yang diberikan oleh pria tersebut. Akan tetapi Wang Chongyang menolak sogokan Fugui secara mentah-mentah dengan langsung melemparkan batangan emas yang diberikan Fugui. Seraya pria tersebut memerintahkan anak buahnya untuk segera meringkus semua orang yang tinggal di dalam sekolah, menahan mereka sampai Xiaosu pulang dan menjelaskan semuanya.
Sambil menodongkan pistolnya ke arah Fugui, Chongyang juga menyuruh pria gembul tersebut untuk segera pergi agar ia tidak kembali berbuat yang macam-macam seperti sebelumnya, apalagi hanya untuk melakukan pembelaan kepada orang seperti Xiaosu. Dan di saat itulah Pak Mr. Zhang menunjukkan kartu identitas miliknya yang bertuliskan angka 178 serta menyuruh Chongyang untuk segera pergi menunjukkan kartu identitas tersebut kepada bos Luolan yang berada di dalam tembok. Pak Zhang juga ingin berbicara langsung kepada bos Luo. Pak Zhang sangat yakin bahwa bos Luo akan segera tahu tentang identitas Pak Zhang, dan menurutnya ini bukan masalah yang bisa diatasi oleh Chongyang. Maka dari itulah ia harus meminta bantuan kepada bos Luo. Dan tanpa banyak bertanya, Chongyang pun selanjutnya langsung pergi untuk menemui bos Luo, meninggalkan para bawahannya yang ditugaskan untuk menahan semua orang yang ada di sana. Momen kali ini jelas menunjukkan apabila identitas asli Pak Mr. Zhang itu bukan hanya sekedar seorang guru sembarangan, teman-teman. Setelah kepergian Chongyang, Pak Mr. Zhang pun meyakinkan Liu Yuan apabila dirinya akan baik-baik saja dan para tentara akan melakukan hal-hal yang akan membahayakan Pak Mr. Zhang sendiri. Atas kejadian ini, Pak Mr. juga sama sekali tidak menyalahkan Liu Yuan karena baginya dunia inilah yang sudah salah. Selain itu, Pak Mr. juga mengucapkan terima kasih kepada Liu Yuan karena sudah menolongnya dari para bandit yang sebelumnya mencoba untuk membobol kediaman Pak Mr. Lalu sebenarnya siapakah identitas asli dari Pak Tua tersebut? Karena hanya dengan menunjukkan identitasnya saja, Wang Chongyang langsung dibuat terdiam tanpa bisa berkata apa-apa. Setelah memberikan identitas Pak Mr. kepada bos Luo, nampak terlihat bos Luo turun tangan secara langsung dan langsung menuju ke sekolah bersama dengan pasukannya dalam jumlah yang cukup besar. Bahkan para warga di dalam benteng yang melihat banyaknya para pasukan yang dikerahkan berpikir jika sedang terjadi peperangan di suatu tempat. Kita akan kembali bergeser ke sekolah, dan disinilah kita akan ditunjukkan sebuah fakta mengenai identitas asli Pak Mr. Zhang yang memiliki nama asli Zhang Jilin. Dan sebelum menjadi guru di sekolah, Pak Mr. sendiri merupakan seorang tentara yang berasal dari Benteng 178 di wilayah Seibei. Namun ia memilih untuk pensiun setelah menyadari apabila perang bukanlah solusi yang tepat untuk bisa menyelamatkan dunia ini. Namun sekarang Pak Mr. telah memutuskan untuk kembali ke Seibei karena merasa dunia sedang tidak baik-baik saja. Selain itu, dengan pergi ke Seibei, maka Pak Mr. bisa kembali menemui rekan-rekan lama yang sudah menunggunya di sana. Meskipun ia berasal dari wilayah lain, Pak Mr. sangat yakin apabila orang-orang dari Benteng 113 takkan membahayakan dirinya. Paling-paling bos Luo nantinya akan memutuskan untuk memulangkan Pak Zhang kembali ke Benteng 178. Di dalam benteng di pertengahan jalan, kemudian kita akan diperlihatkan dengan bos Luo yang membawa arak-arakan pasukannya sambil menelpon seseorang, memberikan informasi kepada pria yang diteleponnya bahwa Zhang Jilin yang berasal dari Benteng 178 keberadaannya sudah ditemukan, dan bos Luo berpikir untuk membunuhnya. Akan tetapi pria dengan baju serba putih ini memiliki pemikiran yang berbeda dengan bos Luo. Ia beranggapan jika Zhang Jilin itu tidak boleh dibunuh, sebab para kelompok pembunuh yang berasal dari Benteng 178 takkan mungkin tinggal diam saja ketika mereka mengetahui jika Zhang terbunuh di benteng mereka. Mencoba menutup-nutupi kenyataan akan kematian Zhang pun takkan mungkin bisa dilakukan karena tidak ada tembok yang kedap udara di dunia ini, ujarnya. Jadi kesimpulannya, si baju putih ini merasa apabila mereka hanya perlu memulangkan Zhang Jilin saja ke tempat asalnya. Karena dengan demikian maka Seibei takkan lagi mencari masalah dengan pihak bos Luo serta Kingxi Group. Dan bahkan jika bos Luo masih ingin tetap mendapatkan kematian Zhang Jilin, membunuhnya masih belum terlambat untuk dilakukan di masa depan. Keluar dari permasalahan tersebut, pria berbaju putih yang ternyata kini sedang berada di Jingsan ini pun bertanya kepada bos Luo tentang identitas dari seorang bernama Ren Xiaosu. Dan tentu saja bos Luo cukup mengenal nama tersebut karena Ren Xiaosu merupakan seorang penjual obat yang produknya juga dikonsumsi oleh si bos. Setelah bertanya lebih lanjut kepada Wang Chongyang, bos Luo yang bertubuh gembul ini turut menyampaikan jika Xiaosu memiliki seorang adik yang tinggal bersamanya. Dan kebetulan sekali ia juga memiliki semacam hubungan dengan Zhang Jilin. Setelah mengetahuinya, si baju putih pun meminta agar bos Luo tidak boleh menyentuh adik Xiaosu dan secepat mungkin mengusir Zhang Jilin pergi dari luar benteng 113.
Setelah menutup panggilannya, pria berbaju putih tersebut pun kemudian memperkenalkan diri kepada Luo Xinyu dan juga Liu Bu yang tengah ditahan. Ia bernama King Zhen yang memiliki kedudukan cukup berpengaruh di dalam Kingxi, dan dia juga merupakan saudara laki-laki bos Luolan yang sedang bertugas pergi ke Jingsan untuk mencari serta mengumpulkan material-material berguna yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan Kingxi Group. Sebentar kita juga akan diperlihatkan dengan Ren Xiaosu yang masih melakukan penjelajahan, dan kali ini ia masuk ke dalam sebuah departemen store alias pasar modern, teman-teman. Selain menjumpai beberapa barang-barang yang aneh, Xiaosu juga langsung bersemangat ketika dirinya melihat sebuah toko emas di dalam sana. Kembali lagi ke King Zhen. Hanya dengan beberapa kalimat saja pria tersebut bisa langsung menggali banyak sekali informasi dari Liu Bu si beban. Liu Bu membocorkan bahwa terdapat 3 nama yang dianggap berpengaruh di dalam tim mereka, yang diantaranya ialah Yang Xiaojin, Su Xianchu, dan juga Ren Xiaosu. Dan menurutnya di antara ketiga orang tersebut yang harus diwaspadai adalah Xiaosu, dan pihak Kingxi harus segera menembaknya ketika bertemu dengan Xiaosu ini. Liu Bu juga merasa jika ketiga orang yang baru saja ia sebutkan memiliki motif yang tidak sederhana yang bisa mengganggu urusan sejarah umat manusia. Terus menggali informasi dari pria ember tersebut, King Zhen bertanya apakah Liu Bu juga mengenal identitas Zhang Jilin. Walaupun Liu Bu tidak mengenal Zhang Jilin, namun ia sempat beberapa kali mendengar Xiaosu mengucapkan nama tersebut, dan menurutnya pasti Xiaosu ini adalah komplotan Zhang Jilin yang harus mereka segera basmi. Liu Bu juga membocorkan apabila Xiaosu ini adalah seorang gembelan yang berasal dari luar tembok yang direkrut oleh Liu Bu karena memiliki kemampuan sebagai guide. Dan setelah melihat kemampuannya, Liu Bu juga menduga jika Xiaosu ini merupakan seorang manusia super karena dia memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat, yang bahkan sanggup untuk mengangkat orang dewasa hanya dengan menggunakan satu tangannya saja. Sedangkan Su Xianchu bisa dipastikan merupakan seorang yang memiliki kemampuan super, sebab ia bisa menciptakan klon bayangan kuat yang sanggup untuk menahan tembakan peluru. Informasi yang didapatkan dari Liu Bu langsung dicatat pada bagian informasi. Su Xianchu ditetapkan sebagai seorang superhuman yang masih pemula dengan bahaya tingkat C, sedangkan Xiaosu yang memiliki kekuatan fisik besar ditetapkan sebagai bahaya tingkat F, karena menurutnya orang-orang yang memiliki kemampuan fisik kuat itu sering ditemui di mana-mana dan mereka juga tidak terlalu berbahaya. Sementara untuk si nona Yang Xiaojin, Liu Bu merasa apabila wanita tersebut sama sekali tidak memiliki semacam kemampuan super maupun kemampuan yang berbahaya. Justru sebaliknya, Liu Bu masih tetap bersikeras apabila Xiaosu lah yang harus diberikan perhatian penuh karena sangat berbahaya. King Zhen pun merasa semakin penasaran, memangnya seistimewa apakah Xiaosu ini? Apakah ia memiliki kemampuan hebat yang lainnya? Dan kali ini pertanyaan tersebut tertuju ke arah Xinyu. Si nona pun kemudian mengiyakan apabila Xiaosu memiliki sebuah kemampuan berbahaya, dan itu adalah kemampuan untuk membuat orang lain merasa jengkel. Bercanda guys. Hingga akhirnya untuk bisa menemukan ketiga orang yang disebutkan oleh Liu Bu, King Zhen menyuruh seorang bawahan yang bernama Suman untuk segera membawa beberapa tim untuk mencari ketiga orang tersebut, dan Suman harus kembali sebelum jam 12 malam ini. Karena merasa penasaran di sini, Lu Xinyu pun bertanya apakah segala perubahan dari mutasi yang terjadi di Jingsan itu ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh orang-orang Kingxi. King Zhen pun menyangkalnya karena mutasi yang dialami oleh makhluk-makhluk di sekitar sana juga tidak terduga baginya, tapi ia berspekulasi bahwa mungkin itu adalah perubahan pada suatu makhluk yang kemudian mengkontaminasi seluruh pegunungan. Di tengah penjelasan, Liu Bu pun menyelah, mengatakan bahwa ia sama sekali tidak terlibat dengan masalah Jingsan. King Zhen pun mengetahui akan hal tersebut, karena jika Liu Bu ada kaitannya, maka sudah sedari awal ia langsung dibunuh di tempat. King Zhen kemudian menunjukkan sebuah kandang berukuran besar kepada Liu Bu dan juga Xinyu, dan setelah melihat terdapat sebuah makhluk hidup di dalam kandang tersebut, Liu Bu pun langsung teringat akan makhluk berantai mengerikan yang sebelumnya telah memakan Su Xia. Mengingat kejadian tersebut membuat pria ini langsung mual-mual dibuatnya.
King Zan kembali menjelaskan apabila makhluk mengerikan di dalam kandang tersebut ia panggil dengan sebutan subjek eksperimental yang nantinya juga akan King Si gunakan sebagai bahan eksperimen mereka. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, King Zan juga menjelaskan jika makhluk tersebut bukan berasal dari hasil eksperimen King Si Group, karena mereka berasal dari masa sebelum terjadinya bencana besar yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Dan ya, penyebutan kata mereka yang terucap dari mulut King Zan membuktikan apabila spesies seperti makhluk berantai ini tidak hanya ada satu ekor saja teman-teman. Mengerikan. Dan kemungkinan mereka semua adalah para subjek eksperimen yang berhasil kabur dari suatu lab penelitian di masa lalu. Yang membuat King Zan merasa tertarik ialah bagaimana mungkin bisa ada manusia yang bisa hidup selama lebih dari ratusan tahun. Dan bahkan makhluk ini juga super tangguh, karena hanya untuk bisa menangkap makhluk tersebut pihak King Si harus merelakan 5 tim regu militer mereka yang menjadi korban selama masa pengepungan. Namun setidaknya untuk bisa menjalankan eksperimen, satu ekor makhluk ini saja sudah dirasa cukup bagi King Zan, sedangkan sisanya akan langsung dimusnahkan ketika mereka menemuinya agar tidak kembali memakan korban jiwa yang lebih banyak. Lalu bagaimana bisa makhluk eksperimen bisa hidup sampai ratusan tahun? Dalam hal ini King Zan memiliki beberapa asumsi meskipun itu belum bisa dikonfirmasi. Dikatakan dalam teori pembelahan sel, memang benar sel manusia akan terus hidup selama melakukan pembelahan diri, dan itu akan terjadi secara berkelanjutan. Namun itu memiliki batasan di mana manusia akan berhenti membelah sel sebanyak 50 kali sampai akhirnya mereka mati dengan sendirinya. Jadi King Zan beranggapan mungkin saja para peneliti di masa lalu memiliki sebuah metode yang bisa mereka gunakan untuk bisa membuat sel membelah tanpa batasan, yang bisa meningkatkan metabolisme tubuh serta memperpanjang umur manusia. Namun sepertinya para peneliti yang melakukan ini sama sekali tidak memperhitungkan akan konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Karena dengan mereka menciptakan makhluk yang terlihat tidak manusiawi seperti ini, sebagai bayaran subjek eksperimen akan kehilangan kecerdasan mereka sebagai manusia. Menambahkan ke dalam catatan informasi, King Zan menyebutkan evolusi yang terjadi kepada makhluk tersebut sudah tidak bisa dianggap lagi sebagai manusia. Dan sebagai dugaan, makhluk tersebut adalah hasil produk rekayasa genetik milik Tinder Corp sebelum era prabencana. King Zan selanjutnya meminta anak buahnya untuk menyinari cahaya kepada subjek eksperimental tersebut, dan ini membuat King Zan merasa heran karena faktanya makhluk tersebut takut dengan cahaya. Namun sebelumnya ia memilih untuk melakukan pergerakan pada siang hari. Menurut seorang peneliti, terdapat dua kemungkinan akan hal ini. Pertama, dikarenakan kepribadian manusia di masa lalu, makhluk tersebutlah yang membuatnya tidak bisa menghadapi dirinya yang sekarang. Yang kedua adalah sifat binatang yang telah muncul di dalam dirinya. King Zan kemudian meminta orangnya untuk segera menghubungi Suman yang dikirim untuk menangkap 3 orang yang ditargetkan. King Zan merasa terdapat suatu hal yang saling berkaitan di antara 3 orang tersebut dengan sang makhluk berantai yang memilih untuk menunjukkan diri di siang hari. Dan itu adalah episode ke-13 serial Donghua The First Order, teman-teman. Di episode ini kita cuma lihat Xiaosu beberapa detik doang, guys. Tapi beberapa episode ke depan sih harusnya seru ya teman-teman. Dan di episode besok kita bakal lihat sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka dan tidak pernah kita duga-duga, guys. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Oke lah, tanpa basa-basi kita akan langsung bye.